Ke-278. Sayang, aku mau keluar dulu ya. Mau belanja kebutuhan anak-anak. Ujar Larissa. Iya, boleh. Tapi aku nggak bisa antar kamu karena aku lagi sibuk. Banyak kerjaan yang harus aku selesaikan hari ini. Jawabku, yang sejak tadi berkutat dengan laptop di atas meja kerja. Gak apa-apa, aku bisa minta antar Mas Fadil. Jangan lama-lama ya, soalnya cuaca mendung gini, kayaknya mau hujan. Aku menoleh ke arah jendela, di mana di luar sana menunjukkan langit mendung. Iya, aku usahain pulang cepat. Mudah-mudahan aja, gak keburu hujan dan aku bisa pulang cepat. Iya. Larissa keluar dari ruang kerjaku untuk bersiap. Aku melanjutkan pekerjaan yang masih menumpuk. Hari ini, aku memutuskan untuk tidak masuk kantor dikarenakan aku merasa tidak enak badan. Larissa juga melarangku untuk bepergian hari ini, karena dia khawatir jika aku malah akan sakit nantinya. Aku hanya bisa menuruti Larissa, karena dia sangat peduli padaku. Tak lama kemudian, Larissa kembali ke ruanganku setelah ia bersiap. Istriku sudah berdandan cantik dan sederhana seperti biasa. Dia terlihat anggun mengenakan gamis dan jilbabnya. Larissa menghampiriku. Aku beliin obat sekalian ya. Mau obat apa? Yang manjur buat kamu. Gak usah beliin obat deh. Beliin aku susu murni aja. Biasanya, aku cukup minum susu murni kalau lagi kayak gini. Nanti pasti sembuh. Oke, aku titip Lily. Ya. Kalau dia bangun kasih susu aja. Pesannya. Ya. Larissa mengecup kening dan bibirku sebelum pergi, lalu mencium tanganku. Setelah itu, dia pergi setelah mengucapkan salam. Aku kembali pada pekerjaanku. Dikarenakan Lily masih terlelap di box bayi. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku agar nanti dapat lebih santai untuk menjaganya saat dia bangun. Ting! Aku mendapatkan pesan. Ku ambil ponselku dan segera memeriksa pesan dari siapa yang masuk ke ponselku. Kak Jason, minggu depan saya dan keluarga Amira ada rencana untuk pergi berlibur bersama-sama. Apakah boleh? Jika saya menyewa villa milik kakak untuk 2 hari saja. Bunyi pesan dari Raihan. Wah, rupanya Raihan memiliki rencana untuk berlibur bersama dengan keluarganya. Itu akan menjadi momen yang indah untuk Raihan dan keluarga Amira. Seandainya saja aku bisa ikut bersama mereka, pasti semuanya akan lebih menyenangkan. Apalagi jika aku pergi dengan istri dan anak-anakku. Namun sayangnya, untuk saat ini aku tidak bisa mengajak istri dan anak-anak berlibur lagi. Dikarenakan waktu pernikahan itu sudah semakin dekat dan kami harus mempersiapkan banyak hal untuk menyambut hari pernikahannya. Silakan saja, Ray. Kamu boleh menggunakan villa saya sepuas kamu, tapi tolong jaga kebersihannya, balasku. Tentu, saya akan selalu menjaga kebersihan di villanya kakak. Oh iya, apa kakak dan keluarga mau ikut juga? Ah, enggak kusah. Saya sibuk untuk sebulan ke depan. Gak bisa kemana-mana dulu. Pernikahan itu sudah semakin dekat. Benar juga. Tapi mudah-mudahan semuanya lancar ya, Kak. Amin. Makasih banyak, Ray. Saya yang berterima kasih ke kakak. Karena kakak selalu membantu saya dalam segala hal. Itu gunanya seorang kakak. Jangan dibahas. Kalau kamu akan pergi nanti, kamu kasih tahu saya aja. Biar nanti saya kasih tahu Pak Idris, yang menjaga villanya. Baik, Kak. Saya masih sibuk, sudah dulu ya. Ya, Kak. Aku mengakhiri obrolan dengan Raihan. Aku melihat ke arah jendela lagi. Langit sudah benar-benar mendung. Tampaknya hari ini akan hujan di sore hari. Larissa seharusnya pergi berbelanja tadi siang saja. Bukan di sore hari karena akan hujan. Sebenarnya, aku tidak perlu mencemaskan Larissa takut kehujanan. Karena dia membawa mobilnya bersama Fadil. Tapi yang aku khawatirkan adalah, aku takut dia akan terjebak macet di jalan jika hujannya lebat. Sedangkan ini sudah sore dan tentu malam akan segera tiba. Ah, sudahlah. Mungkin hujan tak akan turun. Bisa saja memang awannya mendung. Biasanya banyak terjadi seperti itu. Tapi hujan tidak turun. Aku tak mau memikirkan yang tidak penting. Jadi aku kembali bekerja saja.
Pekerjaanku tidak akan selesai jika aku terus menyibukkan diri dengan sesuatu yang tak penting. Hujan akhirnya turun juga. Sudah sekitar 1 jam hujan turun dengan lebatnya, seakan air dari ember tumpah. Aku berdiri di depan jendela, menatap keluar melihat air hujan yang kian deras saja. Lari sebelum kembali sejak tadi, aku mencemaskan dia yang juga tak bisa dihubungi. Jelas, Lari pergi tanpa membawa ponselnya dan aku sudah menghubungi Fadil juga, tetapi ponselnya juga sibuk. Aku menoleh ke arah bosnya Lily. Dia tadi bangun sebentar, tapi aku menidurkannya kembali dengan memberikan susu padanya. Hari sudah mulai gelap. Malam tampaknya akan segera datang ditambah dengan hujan yang lebat. Membuat langit begitu gelap padahal waktu masih menunjukkan jam 17:20 sore. Aku keluar dari kamarku dan turun ke lantai 1. Kulihat Ashley dan Adnan sedang duduk-duduk berdua sambil mengasuh Gazi di ruang tengah, sedangkan Darren tengah bermain bersama Susdian. Apa Fadil gak bisa kalian hubungi? Tanyaku pada Adnan dan Ashley. Saya belum mencoba menghubungi Mas Fadil, Bos. Kenapa memangnya? Sahut Adnan. Dia gak bisa dihubungi. Saya cemas dengan istri saya. Jam segini mereka belum pulang. Mana ini udah mau maghrib. Mungkin sebentar lagi pulang, Bos. Hujan sangat deras. Mungkin saja Mas Fadil dan Nyonya terjebak macet di jalan, sehingga belum bisa pulang. Iya, makanya saya cemas. Saya akan coba hubungi. Mudah-mudahan aja Mas Fadil bisa dihubungi. Adnan mulai mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Fadil. Aku menunggu. Aku juga berharap Fadil dapat dihubungi. Adnan menempelkan ponselnya ke telinga. Dia menghubungi Fadil dari sambungan telepon. Sesaat kemudian, Adnan menatapku dan menggelengkan kepala. Mas Fadil nggak bisa dihubungi, Bos. Aku semakin cemas dibuatnya. Bagaimana mungkin aku tak cemas jika istriku keluar di saat hujan seperti ini? Aku jadi memikirkan hal-hal yang buruk terjadi padanya. Bos duduk saja. Kita tunggu saja dulu sampai azan maghrib. Kalau masih belum pulang juga, kita coba susul mereka. Siapa tahu saja mereka terjebak macet di jalan. Aku mengangguk. Aku pun duduk bersama mereka dengan harap-harap cemas. Dan menghampiri, bocah itu membawa buku gambar dan naik ke pangkuanku. Dedi, look! Ucapnya, menunjukkan hasil gambarnya. Aku sedikit mengalihkan ingatanku dari kekhawatiran terhadap Larissa. Aku beralih melihat hasil gambar Darren. Git, ini sangat bagus. Tapi, harus diperbaiki lagi ya, biar semakin bagus. Ujarku, memuji hasil gambarnya yang masih tidak terlalu bagus. Wajah, dia baru 2 tahun setengah. Dapat menggambar seperti itu saja sudah sebuah keajaiban, dan dia juga tidak pernah menyerah untuk terus mencoba agar bisa menggambar dengan lebih baik. Anak Dedi pintar sekali. Pujiku lagi, sambil mengusap kepalanya. Darren tersenyum padaku. Dia senang mendapatkan pujian dari ayahnya. Aku kemudian menemani Darren menggambar, sambil menunggu Larissa pulang. Aku berusaha menyibukkan diriku agar tidak terlalu cemas padanya. Azan maghrib berkumandang. Malam akhirnya tiba juga. Langit gelap gulita. Hujan masih saja turun dengan deras. Tak henti sejak tadi. Lily yang sudah terbangun, kini ada di gendonganku. Dia menangis karena mungkin sudah lapar ingin menyusu pada ibunya. Aku meminta Ashley membuatkan susu untuk Lily. Selama menunggu Ashley, aku mengayun-ayunkan Lily di gendonganku. Ashley datang. Dia memberikan botol susu berisi susu hangat padaku dan aku langsung memberikannya pada Lily. Putriku akhirnya berhenti menangis. Dia menyedot susu dengan sangat kuat, seakan benar-benar lapar. Jason, sebaiknya kau susu Larissa saja. Ini sudah terlalu lama. Ini juga sudah malam. Aku cemas padanya. Ujar Ashley padaku. Ya, aku akan mencoba menghubunginya dulu. Kalau dia masih tak dapat dihubungi, maka aku akan menyusulnya. Biarkan Lily denganku. Kau syarat lagi dulu. Setelah itu kau pergi dengan suamiku untuk menyusul mereka. Ashley mengambil Lily dariku. Aku segera masuk ke kamar mandi untuk berwudu dan Ashley membawa Lily keluar. Aku segera melaksanakan salat maghrib terlebih dahulu.
Rencanaku, aku akan langsung menyusul mereka walaupun harus menerobos hujan yang lebat. Setelah salat maghrib, aku mencoba menghubungi Fadil kembali. Ponselnya sudah aktif, panggilan dariku terhubung padanya. Tetapi Fadil tidak mengangkat teleponnya. Apakah dia sangat sibuk, sehingga tidak bisa menerima telepon dariku? Aku terus mencoba menghubungi Fadil, namun dia tetap tidak menerima panggilan dariku. Aku mulai kesal, hingga akhirnya aku mencoba melacak keberadaan mereka lewat GPS yang selalu aktif di ponsel Fadil. Aku memperhatikan dengan seksama ketika GPS mulai melacak titik keberadaan Fadil. Dan aku sangat tercengang saat titik merah itu tepat berhenti di sebuah tempat yang tidak aku duga sebelumnya. Shit! Pantas ya bisa dihubungi, ternyata lagi senang-senang ya. Umpatku. Bagaimana aku tidak kesal aku melihat titik keberadaan Fadil di sebuah hotel. Kekhawatiranku berubah menjadi kemarahan yang besar. Sekarang aku mengerti mengapa Fadil tidak bisa dihubungi. Dia pasti sedang bersenang-senang dengan istriku di sebuah hotel. Dengan kemarahan yang memuncak aku segera keluar dari kamarku dan turun ke lantai 1. Saat melihat Adnan, aku langsung mengajaknya untuk pergi bersamaku, tanpa aku menjelaskan kemana kita akan pergi. Aku dan Adnan memasuki mobil. Aku memintanya untuk mengemudi dikarenakan aku sedang emosi dan aku takut sesuatu akan terjadi jika mengemudi dalam keadaan marah. Mobil melaju keluar dari halaman rumahku. Kami menerobos hujan yang lebat, yang tak henti-hentinya turun. Aku tak peduli lagi dengan hujan yang deras ini. Aku harus menyusul mereka dan memberikan mereka pelajaran karena telah berani bermain api di belakangku. Seharusnya, aku bisa curiga sejak awal jika antara Larissa dan Fadil bisa saja terjadi skandal perselingkuhan. Fadil masih muda. Dia juga tampan dan sangat lembut. Mana mungkin Larissa tak tertarik pada pria sepertinya. Bos, kita mau kemana? Tanya Adnan. Ke Hotel Melati. Jawabku. Untuk apa kita ke sana? Kita akan gerebek pasangan selingkuh. Maksudnya, siapa? Kamu kira siapa? Ya tentu Larissa dan Fadil. Hah? Maksudnya apa? Bos mengira kalau Nyonya Larissa dan Mas Fadil berselingkuh di hotel. Begitu? Ya. Saya melacak GPS di handphone Fadil yang biasa diaktifkan buat memudahkan saat saya mencari dia. Dan saya menemukan titik itu di Hotel Melati. Makanya, saya segera pergi karena saya ingin memergoki pasangan mesum itu, yang berpura-pura berwajah polos di depan saya padahal aslinya mereka itu memiliki hubungan yang salah. Astagfirullah, kenapa Pak Bos langsung menduga yang enggak terhadap mereka? Bukankah bisa saja mereka ada di titik itu karena sedang berteduh atau lainnya? Adnan masih berpikir positif tentang mereka berdua. Tetapi aku tidak. Aku sangat yakin jika Larissa dan Fadil sedang bersenang-senang di hotel. Bos, jangan menduga-duga sesuatu yang belum pasti. Bos harus berpikir positif tentang mereka. Saya yakin, Mas Fadil nggak mungkin menikung bosnya sendiri dan saya pun yakin kalau Nyonya Larissa nggak seperti yang bos kira. Dia itu sangat baik. Dia wanita yang solehah, memiliki kepribadian yang lembut dan setia. Bos gak bisa menyimpulkan mereka berselingkuh, hanya karena mereka berada di hotel. Lalu, saya harus menduga mereka sedang main ular tangga di hotel. Begitu. Kamu gak bisa merasakan apa yang saya rasakan, karena gak pernah ada di posisi saya. Bayangkan jika itu Aisyah. Apakah kamu juga gak akan menduga yang gangga saat dia ada di hotel bersama pria lain? Aku jadi kesal sendiri kepada Adnan. Dia seolah-olah membela Larissa dan Fadil. Bukan begitu, bos. Tapi kita harus tetap berpikir jernih. Jangan sampai emosi menguasai yang pada akhirnya itu akan membuat keadaan memburuk. Kita nggak boleh menuduh sebelum bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri apa yang mereka lakukan. Aku menoleh padanya. Kutatap dia dengan tatapan sengit. Kalau kamu gak mau ikut dengan saya, silakan kamu turun dan biarkan saya pergi sendiri. Adnan terlihat menghela nafas berat. Dia tak berbicara lagi dan melanjutkan untuk fokus menyetir. Saat ini, hatiku dipenuhi dengan emosi yang meluap-luap. Aku tidak bisa membayangkan jika istriku ditiduri oleh pria lain yang selama ini aku percaya sebagai seseorang yang baik.
Jika memang benar Larissa berselingkuh dengan Fadil, maka aku sungguh akan benar-benar menyesal karena telah memasukkan Fadil ke dalam hidup kami. Dan tentu saja, hukuman untuk mereka bukanlah hukuman yang ringan dariku. Aku akan mengusir keduanya tanpa memberikan apapun kepada mereka termasuk semua yang telah aku berikan.